JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, langsung dikatakan kembali miliknya Pak Jokowi seperti apa Pak dan Bapak? Ya, kalau ada tulisan JKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan tetap membahas tentang penyakitnya Pak Jokowi sampai sekarang ya semakin parah. Yang pertama bercak-bercak hitam, lalu sekarang itu bercak-bercak putih. Bagi saya ini mengejutkan ya sebelum-sebelumnya sih. Karena saya terus terang sempat tidak percaya kalau Pak Jokowi itu sakit kayak gini. Sakit perut, sakit kulit. Karena ketika video wajah Pak Jokowi yang terlihat lebam, terus kemudian ada bercak-bercak hitamnya sebelumnya ya, dan sekarang bercak-bercak putih, agak berkerut di bagian pipi dan lehernya. Saya kira terus terang ya gak percaya gitu lah ya pertamanya. Saya pikir itu editan atau ini dari serangan kelompok yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi ya. Ya, gara-gara itu dan bikin editan seperti itu, saya menahan diri untuk membahas soal video yang telah beredar luas di publik ini. Banyak sekali di media sosial, karena saya curiga itu adalah editan. Dan saya nggak percaya kalau Pak Jokowi itu sakit kulit seperti itu. Sampai-sampai seorang mantan presiden itu bisa sakit seperti ini, terlihat parah sekali seperti itu ya. Tanpa adanya antisipasi atau deteksi dini itu karena secara logis, seorang mantan presiden itu kemudian punya sakit kulit yang seperti itu, yang sudah parah gitu ya. Udah kelihatan sekali ya, udah terlihat jelas di lehernya itu, dan di mana sepuluh itu bercak-bercak hitam lebam. Dan sekarang putih mengkerut. Kalau rakyat biasa ya mungkin kita bisa mengentengin atau nggak punya dokter pribadi atau nggak tahu cara untuk akses PJS dan segalanya ya mungkin gitu. Tapi ini mantan presiden kawannya yang memang didampingi oleh banyak sekali pengawal, termasuk ada dokter di sana. Dokter spesialis. Jadi saya nggak percaya kenapa kemudian Pak Jokowi itu sakit. Makanya banyak netizen mencurigai bahwa penyakit Pak Jokowi itu adalah penyakit kutukan katanya. Dan juga ada yang ngomong ini adalah azab akibat terlalu banyak ngibul, karma kurap kudis. Bahkan ada yang kejam mengatakan ini adalah kusta. Sebelum berlanjut, kita dengarkan perkataan netizen. Halo guys, saya itu sudah sejak lama melihat bahwa Pak Jokowi itu kemungkinan besar mengalami stres berat. Sejak awal dulu sebelum beliau lengser dari kursi presiden, saya sudah mengatakan bahwa nanti setelah lengser itu bukannya pikiran tenang lalu ngomong cucu dan sebagainya, tapi malah akan dipersoalkan berbagai cara, dengan berbagai cara oleh rakyat. Dimaki-maki katanya, dihina sehina-hinanya, itu kata Pak Jokowi. Dan itu benar-benar terjadi saat ini. Benar-benar terjadi. Persoalan ijazah palsu, katanya palsu dan sebagainya, meskipun saya pribadi merasa yakin bahwa beliau sempat belajar. Saya katakan sempat karena saya tidak tahu apakah beliau lulus atau tidak, belajar atau kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Itu hasil dari penuturan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang waktu itu menjadi suaminya Hidayati. Nah, sekarang saya selalu itu melihat Pak Jokowi setiap kali wawancara dan ada di zoom in gitu, di zoom in itu wajahnya kelihatan sudah sangat sepuh, lebih tua dari umur sebenarnya. Beliau itu lahir 61, saya 62. Dia kelihatan jauh lebih sepuh dari umurnya. Garis-garis sekarang di wajahnya itu kelihatan sekali. Nah, yang belakangan, apa yang saya sampaikan itu betul-betul terbukti. Ada yang jeli melihat bahwa Pak Jokowi itu mengalami penyakit kulit, sakit kulit di mukanya. Sekarang ya, banyak putihnya. Ada total hitam, lalu bental-bental seperti kutil gitu, seperti sakit kulit lah. Nah, dan itu dikonfirmasi oleh Pak Jokowi sendiri. Sebenarnya sejak lengser ya, sejak 20 Oktober 2025 memang kelihatan sekali bertambah tua dengan signifikan ya. Jadi memang ada penurunan elastisitas kulit, dan ini dipicu, diprovokasi oleh stres ya. Memang stres itu mempercepat penuaan, membuat wajah tampak lebih kusam, tua ya. Kemudian terjadinya karena adanya gangguan pola tidur, jadi tidur nggak nyenyak. Kemudian terjadi gangguan pola makan juga, sehingga imunitas menjadi turun, sehingga turut memperparah dari penampilannya. Nah, kemudian kesannya ada satu lagi yang memang kita juga cukup terganggu ya selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, itu adalah kebiasaannya berbohong atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan ya. Nah, ini apakah mitomania itu bisa menyebabkan perubahan fisik ya? Bisa, karena mitomania itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu kompulsif ya, senang sekali berbohong, nggak perlu berbohong aja berbohong.
Ini pelajarannya buat para termul ya. Jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupin ya. Katanya Pak Jokowi baik-baik saja ya. Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha nutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur ya, gitu intinya, loh. para termul-termul itu masih gak percaya gitu kan, biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi. Semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya. Biar diberi kesempatan untuk bertobat ya. Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Jadi apa perkataan Dr. Tifa? Kalau memang ntar dibuktikan dan secara di publik ya, kalau asli dan Dr. Tifa itu akan ikhlas menerimanya kalau memang asli dipublikasikan nanti. Sungguh sebenarnya ini miris sebenarnya ya. Karena apa? Karena ini jangankan mantan presiden ya, pejabat atau mantan pejabat jarang sekali loh sakit kayak gini. Coba deh kalian cek. Coba kalian ingat-ingat, pernah nggak ada pejabat terus kemudian sakit ketika menjabat? Jarang sekali. Dan kalaupun mereka punya penyakit gitu ya, dia pasti itu lebih mudah mengendalikannya. Karena setiap hari dikontrol, dimonitor oleh seorang dokter yang khusus menemani para pejabat ini dan elit kemana-mana. Sehingga ketika ada gejala, ketika ada masalah itu langsung diatasi. Nggak nunggu parah seperti Pak Jokowi ini. Jadi ketika Pak Jokowi sebagai mantan presiden ini kemudian sampai sakit, sampai punya alergi kulit ya separah itu sulit untuk dipercaya dan itu menunjukkan karena pengawal Pak Jokowi itu banyak gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata sudah parah segitunya. Dan juga terlihat di Instagramnya Pak Jokowi itu gitu ya, parah. Terlihat video-videonya itu memang nyata dari beberapa kegiatan yang beliau lakukan dan itu memang beberapa video terbaru itu Pak Jokowi menggunakan kayak jaket ya, jaket menutupi leher yang bisa menutupi semuanya di leher ini dan pakai topi ya. Saya kira ini adalah fashion untuk gaya-gayaan, tapi ternyata setelah dilihat-lihat di publik itu banyak yang mendownload, memposting, ternyata ini beneran Pak Jokowi itu sakit lagi. Sebelumnya itu bercak-bercak hitam dan sekarang itu bercak-bercak putih dan mengkerut. Dan netizen berspekulasi ini adalah kusta lah, kurap, kudis. Banyak ya, bahkan ada yang mengatakan ini adalah penyakit penuaan, penyakit karma karena ngibul gitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan ini adalah Atatürk Kemal II. Pedih sebenarnya ini ya. Dan saya posting video Pak Jokowi lagi sakit ini, ternyata banyak pesan negatif di kolom komentar saya ya, di video YouTube saya, dan banyak sekali. 90% itu komentarnya itu apa ya? Semuanya itu negatif, gak ada yang votif, gak ada yang positif, semuanya negatif semua. Ini saya sepil ya. Para komentarnya itu ya banyak kawannya, gak ada sama sekali yang mendukung. Para termul itu gak ada yang mendukung. Saya lihat gak ada ya, gak ada yang
termul itu sekarang kicep. Ini ada ya Mustafa Kemal Jilid 2 katanya ya. Dan ada banyak dukungan, betul apakah serotis itu hati dan gangguan ginjal. Ini ada gangguan ginjal kata juga ya. Ada juga yang mengatakan Ariel Sharon. Ariel Sharon ini adalah mantan presiden Yahudi Israel, di mana sakitnya itu parah kawannya, Ariel Sharon ini. Dan ini ada jadi dua tokoh yang bisa dijadikan Pak Jokowi ini, yaitu Ariel Sharon dan Mustafa Kemal, mantan presiden Turki. Dan di sini hukum Indonesia tidak bisa menghukummu, tapi hukum Tuhanlah yang akan menghukummu. Jadi di sini bahwa Tuhan telah menghukum Pak Jokowi ini. Dan juga ini ada juga ya syukur alhamdulillah, ini bukan malah mendoakan, ini syukur alhamdulillah katanya. Penyakit betah-betah dah jangan sembuh biar jadi pelajaran bagi predator perusahaan NKRI. Waduh, sedih kawannya. Penyakit yang menimpa Pak Jokowi merupakan karena atas kezaliman Jokowi yang menyengsarakan rakyatnya. Jadi di sini berspekulasi bahwa Pak Jokowi itu karena menyengsarakan rakyat, jadi penyakit menimpanya merupakan karma dan dari kezalimannya. Dan ini sudah saya bilang, sumpah saat diucapkan Gus Nur dan Bambang Tri di Mubahalah, di bawah kitab suci Al-Quran sudah diterima oleh Jokowi. Lihat saja nantinya bagaimana ujungnya. Jika tetap berbohong, maka rakyat dan tidak mengakui kesalahannya dan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Jadi Pak Jokowi ini ya istilahnya zalim kepada rakyat. Dan Mubahalah, Gus Nur dan Bambang Tri itu sudah menyerap. Mubahalah, Anda sudah paham ya, Mubahalah ya, akan menimpa kepadanya yang dituduh dan yang menuduh kalau tidak terbukti bersalah. Tapi ini sudah terbukti bahwa Pak Jokowi itu sudah terserap oleh Mubahalah, Gus Nur. Ya bagi yang nggak percaya ya nggak mungkin sih ngomong gitu. Allah Maha Kuasa dari segalanya. Semoga menjadi pembelajaran buat generasi penerus. Ya ini untuk penerus-penerus kita ya. Ini dibuat pelajaran yang tentang kejadian ini. Jokowi masih berbohong, azab semakin pedih. Coba saja gak berbohong. Ya mungkin tidak ya, tidak kayak gitu. Semoga bukan editan dan semoga Allah melaknat Jokowi Widodo dan keluarga dan para pendukungnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Ini baru di dunia bro. Di dunia belum siksa kubur dan belum lagi siksaan di akhirat. Suka bohong, hukum dikadali, konstitusi dilabrak, demikian dan demi kepentingan keluarga dan syahwat nafsu berkuasa dan korupsi merajalela. Ini bisa dikatakan ini karma ya, karena kepemimpinannya Pak Jokowi ini ya. Kualat sama rakyat karena dolim sama rakyat. Banyak kawan ya. Di sini itu tidak ada yang positif komentarnya itu. Sampai 2.000 lebih komentarnya ini ya. Gak ada yang positif, semuanya negatif semua. Ya mungkin saya gak menemukan ya komentarnya yang negatif. Ya mungkin ada ya, karena kan 2.000 komentar, 2.000 lebih komentar. Dan di sini tuh gak ada yang komentarnya itu gak ada yang positif, semuanya negatif semuanya. Ini contohnya ini ya. Kalau belum mengakuinya dan minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia yang sudah dizolimi, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan azab dari kebohongan dan kejahatannya. Coba sadar dan insya Allah Pak Mul dan minta maaf kepada rakyat semua daripada semakin parah dan semakin pemalu dari sakit yang sudah ada. Semuanya kawan ya, jadi tidak heran lah. Memang kepemimpinannya Pak Jokowi itu banyak yang nggak suka tentang kepemimpinannya beliau. Hura-hura bansos. Ya cuma pencitraan dan banyak yang kezoliman Pak Mul itu tidak diketahui oleh publik. Itulah yang netizen katakan. Kita beralih ke topik lain ya tetap ada di tentang Pak Jokowi ini. Kita simak ini videonya Termul ya, yang menuduh kita itu orang yang didukung oleh FPI HTI. Kita simak. Salam waras. Tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan oleh TPUA, tim pembela umat dan aktivis ini, yang garda terdepannya itu Roy Suryo, Tifa, dan si Rismond yang menjadi garda terdepan mereka ini ya, adalah suatu gerakan yang dilatar belakangi dan didukung oleh FPI, ormas terlarang di Indonesia, dan HTI juga yang terlarang di Indonesia. Ini tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi suatu pembenaran.
Mereka ini hanya menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi mereka itu menginginkan suatu kegaduhan, bukan mencari kebenaran yang ada. Mereka Padahal sudah jelas tahu bahwa sudah ijazah ada. Pak Jokowi itu Pak asli ya. Dan tapi mereka hanya menggoreng ini. Jadi akhirnya masyarakat itu terpancing, termasuk juga Pak Jokowi akhirnya terpancing. Jadi gini ya, semua kejadian-kejadian di Indonesia yang bikin gaduh katanya ya, semuanya disangkut pautkan dengan ini, FPI, HTI ini, padahal organisasinya sudah gak ada. Dan mereka itu tidak punya bukti. Mereka itu tidak punya bukti atas tuduhannya, tidak punya data. Sebenarnya ini bisa dilaporkan ini ya. Ini orang yang menguduh HTI, FPI. Anda itu tidak punya data untuk framing seperti ini. Selalu setiap ada kegaduhan, setiap ada ini, setiap ada tindakan ini, semuanya disangkut pautkan dengan HTI, FPI. Ada apa dengan kalian? Bahkan kalau dibandingkan dengan tuduhan kepada Anda itu PKI. Jangan marah, karena Anda itu sudah menuduh kami HTI, FPI. Jangan marah. Bisa dikategorikan Anda itu adalah PKI, komunis. Mengapa bisa begitu? Karena kelompok-kelompok kamu itu gak suka sama para habaib, para ustadz. Ya bahkan dia itu tidak ragu untuk mencela-cela ustadz, habaib. Gak ragu. Bahkan para termul ini menciptakan nyanyian sebuah lagu tentang habaib, tentang ini. Semua itu menyerang fisik, menyerang pribadi. Seandainya nyanyian tersebut dibuat kritik buat kami akan koreksi diri. Tapi kalau golongan ini semuanya itu serangan pribadi. Dan yang paling banyak ini menyerang FPI dan HTI, disangkut pautkan seperti itu. Jadi saya balik, Anda itu PKI, gitulah. Oke, kita lanjut ya. Orang-orang yang mendukung Pak Prabowo, diehatnya Pak Prabowo si Ratu sejak tahun 2014, yang saat ini masih mencintai Pak Prabowo, sedang berusaha untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Contohnya si kumis itu ya, itu salah satu contoh. Kalian bisa carilah orang-orang. Ya, mereka melakukan itu atas dasar satu perintah. Perintah dari mana? Dari orang terdekat Pak Prabowo. Ini beritanya A1. Teman-teman berhati-hati untuk komen di lapak-lapak pendukung Pak Prabowo diehard. Hati-hati, karena mereka itu adalah orang-orang suruhan yang diminta untuk kita semua membenci Mas Gibran. Dari tahun 2014 itu terdeteksi ingin menjauhkan Prabowo dengan Mas Gibran, gitulah. Karena sejauh ini ya kayaknya sih memang ya terbukti bahwa sekarang itu Pak Prabowo sekarang itu agak menjauh sekarang ke si Jokowi ini. Sekarang itu menjauh dari kemarin hari raya. Pak Jokowi ini gak pernah disinggahi oleh Pak Prabowo, gak pernah ke Pak Prabowo sekarang, gak pernah ke Jokowi sekarang itu Pak Prabowo. Malahan sekarang itu sering ke Ibu Megawati. Dan konon sih atas pemakzulan Gibran, bahwa Gibran ini dimakzulkan berjalan terus. Itu artinya secara tidak langsung Pak Prabowo itu menyetujui pemakzulan Gibran. Dan ini sudah dicurigai oleh loyalis Pak Jokowi ini, Pak Jokowi dan Gibran ini. Ini adalah namanya DJ Anak Jenderal di akun TikToknya. Dicurigai, bahkan salah satu akun yang bernama Pak Kumis sekarang itu secara terang-terangan ingin menjauhkan Pak Prabowo dengan Gibran, dan terdeteksi oleh si DJ ini, si DJ Termul ini. Ya semoga saja jauh dan pemakzulan secara langsung disetujui oleh Pak Prabowo. Amin. Oke, lanjut. Betor ungkap dugaan ijazah palsu Jokowi sebut dicetak di pasar Pramuka buat pencalonan Pilgub DKI 2012. Ini media Gelora ini mengatakan bahwa ijazah palsu ini dibuat di pasar Pramuka Barat ya katanya ya. Kok bisa ya? Ini terdeteksi ya, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah ini berita. Oke, kita lanjut ya. Kenaikan gaji hakim 200% Tantowi Yahya, kalau rakus mau digaji berapapun tetap nyolong. Bener kata Tantowi Yahya ini ya. Kalau sudah rakus meskipun digaji berapapun tetap akan nyolong. Kita lihat saja. Saya pernah berspekulasi seperti ini kawan ya, bahwa pejabat meskipun digaji berapapun, kalau dia ingin niatan untuk mencuri tetap akan mencuri. Itulah karena apa? Karena dunia itu tidak ada fullnya ya. Harta itu gak ada fullnya.
Semua terus mencari. Meskipun dia punya 2 gunung, minta 3 gunung. Seterusnya dan seterusnya. Meskipun punya 10 gunung. Kalau nggak ketemu, dia akan tetap mencuri. Jadi gaji sebesar apapun, kalau dia tukang nyolong, dia pencuri, tetap mencuri. Kalau dia orangnya itu korupsi, tetap akan korupsi. Ya gitulah. Jadi menurutku gaji sebesar ini bukan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah miskinkan. Miskinkan itu para pejabat itu. Baru jerah. Kalau cuma gini ya tetap aja nyolong. Oke, Fadlizon korupsi koalisi nepotisme sudah di semua lini. Prabowo pun kewalahan. Prabowo ini sebenarnya sekarang kewalahan ya. Karena korupsi-korupsi ini sudah menginfeksi semuanya, semua lini. Jadi sekarang itu Pak Prabowo kewalahan. Ya, ini sebenarnya bukan zaman Pak Prabowo ini yang korupsi ini. Pak Prabowo belum 1 tahun. Ini karena warisan pemerintahan sebelumnya. Warisannya Pak Jokowi. Ada pembiaran memang. Kalau mengenai pejabat, dia itu akan disandra. Kalau mengenai pejabat publik, pejabat politik, akan disandra. Itulah politiknya Pak Jokowi. Jadi makanya sekarang itu Pak Prabowo kewalahan mengatasi semua ini. Karena semua lini terindikasi. Oke, lanjut. PKS dekati Anies lagi, pengamat. Belum punya figur nasional yang menjual untuk pemilu 2029. PKS, partai yang sangat aku cintai ini kawannya. Berasas Islam, idealis, tapi sayangnya berkhianat. Dan sampai saat itu saya sudah gak respect lagi nih kepada PKS. Katanya itu partai Islam, partai wah sembarang lah. Tapi gak respect sama sekali kalau sekarang saya. Katanya partai dakwah, wah mohal, bohong semua itu. Itu dikarenakan di Pilgub kemarin yang tidak mendukung Bapak Anies Baswedan, lari dari Anies Baswedan. Teriming-imingi oleh wakil gubernur di Jakarta. Kalah kualat loh. Kasihan. Sekarang mau mendekati Anies. Kalau Anies mau ada di PKS entar, ya saya masih mendingan. Mungkin saya tetap mendukung. Entar kalau Bapak Anies tidak ada di PKS, ya terserah kalian mendukung siapapun PKS lah, terserah. Tapi hati saya sudah tertutup untuk kalian PKS. Sudah, jangan mendekati. Kalau munafik ya lu munafik. Oke, lanjut. Ini lagi ya. Saya sangat kecewa dengan orang ini. Jadi orang yang ya Allah mengatakan anak Anies Baswedan lulus beasiswa LP luar negeri. Fris Alor Boy, janganlah jadi orang yang serakah. Ini maksudnya jadi orang yang serakah. Gimana ini maksudnya ya? Serakah dalam kepintaran. Serakah dalam kepintaran. Itu bagus. Malahan dianjurkan untuk kepintaran-kepintaran seperti ini. Siapapun, kalau orang itu berlomba-lomba untuk kepintaran, ya bagus itu. Saya dukung. Ini keserakahan yang gimana maksudnya? Lagian, Fritz Alor Boy, ternyata Anda munafik. Dulunya keluar-keluar, Anda itu mendukung Bapak Anies. Sekarang mencela Bapak Anies karena Bapak Anies itu kalah. Bisa jadi kalau kalian nanti mendukung Prabowo entar dan Pak Prabowo kalah dan yang lain menang, tentu Anda itu pindah ke yang lain itu. Anda itu, iman Anda itu, Anda non-muslim kan? Coba imani agama Anda itu. Tebali. Coba mempertebal agama yang Anda anut itu. Agama Kristen. Cobalah. Di situ akan membimbing Anda menuju kebenaran. Bukan pembelot-pembelot seperti ini, bro. Kita dulu teman, tapi tidak lagi. Ya, begitulah ya. Kayaknya emosi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.